Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'matin. Wassalatu wassalamu ala nabina sayyidina Muhammadin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, hadrata muhtaramat, summa ila hadrati kiram jami'a asatijah wa muhtaramun ummahatul musallina allazi yahduruna fi hadza majlis majlis as-saghir ya. Zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ummahat, nah karena kita masih bertepatan dengan suasana maulid ya, dan mauludnya Rasulullah SAW. Sekarang saya keluar dulu nih dari Uku dulu Jen ya. Kita kupas dulu yang berkaitan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Nah jadi gini ibu-ibu, ketika Allah menciptakan waktu ya, sa'ah gitu, ada yang di dalamnya itu ditempel dengan kemuliaan gitu ya. Seperti contohnya gini, ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat, beliau bersabda, qad atakum sahru ramadana syahrun mubarakun gitu. Jadi sungguh qadnya ini taukid, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Jadi apa yang terjadi di dalam bulan Ramadan semuanya itu kebawa barokah ya, kebawa mulia. Ibadah kita, pokoknya apa yang kebaikan yang kita lakukan tuh kebawa barokah ya. Juga bulan Muharram, bulan Rajab gitu ada. Jadi ada jam-jam juga yang misalnya waktu sepertiga malam gitu ya, itu yang dimuliakan oleh syariat gitu. Nah tapi berbeda dengan Rabiul Awal ibu-ibu. Kalau bulan Rabiul Awal, bulan ini nih nggak ada artinya apa-apa, hanya kebetulan di bulan ini Allah melahirkan ya Rasulullah SAW bersama ibunya. Jadi bukan kehendak ibunya nih ibu-ibu, karena inna nahnu nuhyil mauta ya. Jadi sungguh nahnunya itu kami ya. Jadi setiap yang kelahiran di alam dunia ini atau kematian itu bukan Allah sendiri, tapi kami, Allah bersama ibunya dan bapaknya Haji Aksa melahirkan Haji Aksa. Lain ti langit diaclemkeun ke handap itu ya. Jadi ada proses gitu. Makanya Allah menggunakan di Al-Qur'an menggunakan kata nahnu, kami, bukan innallaha ya. Gitu. Seperti juga misalnya Allah menjaga Al-Qur'an, inna nahnu nazalna Qur'an ya. Jadi yang menjaga Al-Quran itu bukan Allah sendiri, ada malaikatnya, ada para penghafal Quran gitu ya. Allah tuh yang maha kuasa, maha hebat, tapi jujur bu, kalau kita kadang-kadang manusia tuh baru bisa sedikit ngesombong. Allah mah ente gitu. Kalau tidak sendiri kerjasama ya kerjasama disampaikan. Teu asa aing. Ya, itu bedanya Allah dan makhluk itu. Nah kemudian Said Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Az-Zakhair Al-Muhammadiyah gitu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu mulia tidak karena sebab waktu, tapi waktu yang menjadi mulia karena sebab Rasulullah gitu ya. Jadi ulah dibalik ya gitu. Nah buktinya apa? Maka ada turun perintah Allah ya. Turun perintah Allah yang pernah saya sampaikan juga,
Quran surat Ibrahim ayat 5, wa zakirhum bi ayamillah, ya. Ingatkan mereka kepada hari-harinya Allah, gitu. Hari yang mana? Inna fi zalika la ayatin. Hari yang di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, gitu. Jadi tidak semua hari, ya, hari yang khusus ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Contohnya apa? Nah, karena ini bulan Rabiul Awal, saya ambil contoh itu dilahirkannya Rasulullah SAW, ya. Rasulullah sendiri yang bersabda, ana da'watu Ibrahim, gitu. Saya ini lahir atas doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busra Isa, dan berita gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Berita gembira itu maknanya apa? Doa. Ya, jadi doa juga, gitu. Kan kegembiraan itu karena iringan doa, gitu, ya. Nah, kemudian tanda-tanda kekuasaannya Allah itu apa? Disampaikan ke Rasulullah, ra'at umihina, ibuku itu ketika bermimpi, ya, ketika mengandung Rasulullah SAW itu suka bermimpi bahwa hamalat bikana nuran kharaju minha, gitu. Keluar cahaya dari perutnya, Bu. Keluar cahaya dari perutnya, ya. Dan ketika Rasulullah dilahirkan itu kan lahirnya tuh sesar, ya. Nah, ketika lahirnya sesar itu sesar pertama di dunia tuh. Gitu. Ketika lahirnya Rasulullah disesarkan itu jelong keluar cahayanya tuh, Bu, ya. Keluar cahayanya itu dari perut ibunya, adoat lahu kusuru basori min ardisami, gitu. Bahkan di sini disampaikan oleh Rasulullah, cahayanya itu sampai menerangi istana-istana di negeri Syam, ya. Ada berapa negara negeri Syam? Ada 4 sekarang, Bu, ya. Apa aja? Suriah, Libanon, Palestina, Yordania. Itu negeri Syam sekarang, ya. Nah, dulu ada cerita gini, Bu. Dulu itu Sayyid Abdullah, ya, ayahnya Rasulullah SAW itu pangkasetna sedunia Mekah lah, ya. Pokoknya kalau Said Abdullah itu pergi dagang, gitu, ya, kemana-mana itu pasti semua wanita itu melirik, ya, bogoh, gitu. Tapi ketika ibunya itu Rasulullah mulai, Sayyidah Aminah itu mulai mengandung, mulai ada janin Rasulullah, wanita-wanita itu ngelihat Said Abdullah tuh biasa-biasa aja. Karena nur Muhammadnya udah pindah ke janinnya Rasulullah, gitu. Kalau tadinya kan dititipkan ke Allah lewat bapaknya, ya, gitu. Nah, setelah itu janinnya ada di perut ibunya, udah biasa aja. Wanita ngelihat juga biasa-biasa aja, gitu, ya. Jika Haji Aksa we ayeuna biasa-biasa we, kan, gitu, ya. Nah, kemudian cahaya Rasulullah SAW ini, ya, ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Manajirus dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, ya, ini kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata, kama fi hadisi Jabir annahu su'ila Rasulullah SAW. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Jabir, ya, an awalima khalaqahu Allahu Ta'ala, gitu. Jadi ditanyanya gini Rasulullah, wahai Rasul, apa yang paling pertama diciptakan ku Allah sebelum Allah menciptakan yang lainnya, gitu, ya. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, annallaha khalaqobla asyai nuru nabiyika, gitu. Jadi dijawab oleh Rasulullah, yang pertama kali diciptakan ke Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu adalah nur Muhammad, gitu, ya, gitu. Jadi cahaya Rasulullah dulu yang diciptakan ke Allah, baru yang lainnya.
Faju ila zalikan nuru yaduru bil qadrati haitsu sai'a Allahu gitu. Ya, jadi Allah itu kemudian menjadikan Nur Muhammad itu beredar, Bu. Beredar dengan kuasa Allah, sesuai kehendak Allah, itu hinggap di mana aja gitu, ya. Karena Nabi ke para nabi sebelum Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah ke para ulama dan para waliullah gitu, ya, dan ke orang-orang soleh gitu. Maka kalau orang yang soleh itu katinggalinnya kasep gitu, ya, gitu. Walaupun biasa-biasa aja, sok aya daya tarik, ya. Yang aneh itu udah gelis operasi plastik. Plastiknya pakai plastik kresek. Peot. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Yang gitu mah nggak bakal kena Nur Muhammad mah gitu, ya. Gitu. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, bukti adanya Nur Muhammad itu, ya. Jadi gini, ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu seseorang manusia yang Allah ciptakan, ya, karena adanya nur dirinya itu dari mulai proses di kandungan sampai dilahirkan, sampai kemudian hidup dan sampai meninggal, selalu didampingi oleh Nur Muhammad, ya. Maka apa manfaat Nur Muhammad yang ada di dalam dirinya Rasulullah SAW itu, ya? Pertama, Allah Ta'ala jelaskan, ini ayat-ayat yang saya ambil, saya telaah sebagai mencari bukti, ya, dalam rangka saya mencari bukti bahwa benar-benar adanya Nur Muhammad di dalam diri Rasulullah, ya. Karena ternyata ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan ini tidak ada sebagai petunjuk kepada nabi yang lain selain Rasulullah SAW, ya. Pertama gini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Rasulullah ini teladan yang baik bagi kita semua. Nah, ini teladan yang baik ini nggak ada, Bu, ke nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW, gitu. Nggak ada itu yang Allah katakan nabi anu sebagai teladan, nggak ada. Hanya satu-satunya kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu sendiri yang bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nah, tidak ada nabi yang ditugaskan selain daripada mendakwahkan kalimat tauhid, juga mendakwahkan akhlak, hanya Rasul, ya. Terus yang ketiga, ibu-ibu sekalian, hanya Rasulullah SAW itu yang Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, tidak ada, Bu, nabi yang lain gitu, ya. Nah, untuk menyampaikan rahmat Allah dengan akhlak yang mulia, ya, dan bisa menjadi contoh itu tentunya harus punya kekuatan lebih, ya, dibandingkan manusia-manusia lain gitu, ya. Harus punya kelebihan. Nah, kelebihannya inilah yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berupa Nur Muhammad gitu, ya. Karena apa? Karena kan banyak makhluk yang sejak kapanpun di setiap daerah manapun, ya, wilayah manapun, pasti ada seseorang yang lebih daripada orang yang lain, ya kan? Pasti ada tuh gitu. Kayak dulu ada Jenderal Sudirman lebih dari yang lain, ada Pak Karno gitu kan. Sebelum-sebelumnya juga pasti ada gitu. Nah, puncaknya manusia yang punya kelebihan itu adalah yang punya cahayanya itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW, gitu, ya. Maka Rasulullah SAW itu terkait dalam ayat inna fi zalika la ayatin, gitu. Nah, bukti sejarah yang paling dikenal, ya, dengan Nur Muhammadnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, ya, yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri Rasulullah SAW itu adalah merubah Yastrib menjadi Madinatul Munawwaroh, ya. Nah, sekarang saya ulang, saya ceritakan, Bu. Waktu Muludan kan saya sampaikan juga. Cuma mungkin berisik, ada yang dengar, ada yang enggak, ya. Nah, sekarang saya jelasin, Ibu. Jadi supaya kita paham
kenapa kok Rasulullah tiba-tiba hijrah ke Madinah, gitu kan? Nah, jadi dulu ketika masih Yastrib, ya, Yastrib itu daerah yang penduduknya itu su'ul adab. Satu su'ul adab, kedua senang perang, Bu. Perang we terus, gitu. Ya, ada dua suku kabilah yang besar di Yastrib itu yang selalu perang, yaitu kabilah Aus, ya. Kabilah Aus ini penduduk asli Yastrib yang pendukungnya itu dan kompornya, bahasa saya itu kompornya. Kompornya apa, yang menyulut, ya. Sebagai penyulutnya itu orang Yahudi, Bu. Bangsa Yahudi dari Bani Nadir, gitu, ya. Aus itu Bani Quraiza, gitu. Nah, kemudian ada kabilah yang satu lagi, kabilah Khoros, ya, suku asli Madinah atau Yastrib. Nah, ini kompornya Yahudi lagi, Bu. Yahudi Bani Nadir, ya. Nah, ini emang kerjaan Yahudi, Bu, dari dulu. Kerjaan Yahudi itu emang dari dulu ngomporin aja supaya perang. Manasin orang. Jadi kalau ada yang suka manas-manasin itu Yahudi tuh. Ya. Kenapa, Bu, begitu Yahudi? Karena sejak dulu Yahudi itu memang suka memproduksi senjata. Panah dulu, ya, pedang. Sehingga kalau nggak ada perang kan nggak laku. Ya, maka hayo tayo disulut supaya perang, gitu. Kalau sekarang mah Amerika lah. Ya. Amerika kan produksi senjata, hayo negara Islam sena perang, gitu kan. Dunia sena perang, gitu. Nah, jadi hati-hati, Bu. Kalau ada orang yang suka hasut berarti Yahudi, ya. Nah, kemudian ceritanya gini, Bu. Kenapa bangsa Yahudi itu eksodus, ya, pindah beramai-ramai pindah ke Yastrib? Karena di dalam kitab Taurat mereka itu ada disampaikan adanya Mesias. Mesias itu adalah nabi, ya. Bahasa Yahudinya itu nabi. Mesias yang akan datang, yang lahir di kota Mekah dan akan pindah ke salah satu kota yang dimana di lingkungan Gunung Merapinya itu tumbuh subur perkebunan kurma, gitu. Nah, setelah dicari-cari di sekitar Mekah ternyata adanya di Yastrib, gitu, ya. Itu Jabal Al-Bida, gitu, Bu. Namanya di Madinah itu, kalau ibu-ibu umroh apa cari Jabal Madinah, ya. Jabal Al-Bida, gitu. Nah, itu Jabal Al-Bida itu perkebunan kurma yang subur, gitu, ya. Nah, itulah makanya Yahudi itu pindah ke Yastrib. Tapi ternyata begitu yang datang itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata bukan dari Bani Israel. Nah, itulah dia marah, Bu, ya. Nah, ini berulang sampai sekarang itu, orang-orang itu, manusia itu, kalau antara, jarang sekali, ya, antara keturunan yang tua dengan yang muda akur, jarang, Bu, ya. Istri muda istri tua akur jarang tuh. Nah, jadi Bani Israel ini kan keturunan dari yang pertama, dari Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah itu Ismail dari keturunan yang Siti Hajar, ya, istri keduanya Kanjeng Nabi Ibrahim, gitu, ya. Jadi orang Yahudi itu, Bani Israel itu kecewa, Bu. Kenapa dari anaknya nu ngora cenah kan? Nah, kuduna mah kan tinu sepuh cenah, gitu. Kira-kira lah, ya. Gitu. Jadi mata timbulnya hasad-hasutnya yang enggak habis-habisnya bangsa Yahudi itu kepada umat Islam gara-gara itu. Gitu, ya. Nah, kemudian, Bu, sejarahnya itu orang Yastrib ini jenuh, Bu, capek, perang terus, gitu. Akhirnya dia mencari tokoh atau figur yang memang benar-benar bisa mendamaikan, gitu, dan bisa membuat Yastrib ini jadi maju, gitu. Karena kan kalau daerahnya perang terus kan nggak akan pernah maju tuh, Bu, gitu, ya. Nah, kemudian dia mendengar, mereka itu mendengar ada tokoh di Mekah yang namanya Muhammad, ya. Ketika itu belum jadi Rasul,
ya, tapi sudah mendamaikan suku-suku besar di Mekah. Ibu ingat cerita ketika Rasulullah menengahi akan terjadinya perang suku yang berebut untuk menyimpan Hajar Aswad di Masjidil Haram ya. Nah, itu kan ditengahi ku Rasulullah SAW gitu. Ya, dengan masing-masing suku memegang sorbannya Rasulullah, kemudian Rasulullah yang menempatkan batu itu ke Ka'bah gitu. Nah, ini didengar Bu ke orang Yastrib. Wah, ini di Mekah tuh ada cina orang yang cerdas cina, yang bisa mencegah pertikaian gitu ya. Akhirnya dicarilah. Kemudian tersiar kabar lagi bahwa ternyata Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tambah semangat lagi gitu. Dan yang ketiga, beritanya itu bahwa Rasulullah itu adalah seseorang yang akhlaknya sangat mulia, ya, adabnya sangat mulia. Tambah 3 faktor ini yang membuat orang-orang Yastrib itu betul-betul ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai singkat cerita terjadilah Baiat Aqobah tahun 622 Masehi ya. Nah, Rasulullah di sana membaiat orang-orang dari suku Aus ya. Suku Aus untuk Rasulullah bersedia ketika diminta perjanjian oleh suku Aus itu supaya Rasulullah bersedia datang ke Yastrib untuk memimpin Yastrib dan untuk memajukan Yastrib. Nah, Rasulullah atas wahyu dari Allah pede Rasulullah, ya, percaya diri dan bersedia. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqobah, ya, Aqobah 2 ini. Kemudian dicari waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu bukan kebutuhan Rasul, Bu. Ya, selama ini kita kan nggak pernah tahu. Yang sesungguhnya adalah kebutuhan masyarakat Yastrib, gitu. Jadi bukan Rasulullah melarikan diri dari Mekah, bukan. Buktinya apa? Para sahabat dulu kan yang hijrah. Rasulullah belakangan dengan Sayyidina Abu Bakar. Artinya Rasulullah ingin memenuhi janjinya Rasulullah kepada orang-orang di Yastrib, gitu. Ya. Jadi intinya gitu, Rasulullah pergi ke Yastrib itu hijrah karena kebutuhannya masyarakat Yastrib. Nah, karena Rasulullah kan gini, in huwa ila wahyu yuha, ya. Jadi setiap apa yang dilakukan Rasulullah atau kalam Rasulullah itu pasti wahyu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menginjakan kaki pertamanya di Yastrib, yang disambut teaknya, tola'au badru alaina. Nah, begitu nginjek kaki, apa sabdanya Rasulullah? Ayuhan nas asfu salam it'amu to'am wasolul arham gitu ya. Kemudian wasoluniyam gitu. Jadi 4 sabda Rasulullah. Pertama, sebarkan salam. Maknanya sebarkan salam ini supaya Islam itu umat muslim bersatu. Maka ada hadis yang Rasulullah katakan siapa yang lebih dulu mengucapkan salam itu pahalanya gede sekali, ya, gitu, besar sekali pahalanya. Kalau orang sekarang, ibu sekarang ketemu saya nih di jalan, tapi saya nggak nyapa, kesel nggak ibu? Sombong amat. Ya. Nah, maka untuk menjaga perpecahan itu Rasulullah SAW mengatakan sebarkanlah salam. Jadi ibu-ibu kalau ketemu dengan ibu-ibu teman saudara di jalan itu, cepat-cepat ucapkan salam, karena pahalanya ada di situ. Ya. Terus yang kedua, it'amu to'am, wa'atimu to'am. Wa'atimu to'am itu artinya memberikan makan. Jadi alangkah baiknya kalau kita dengan tetangga, dengan itu saling memberi, tukar-tukar makanan gitu ya. Kalau bapak-bapak saya perhatiin Bu, yang suka berbagi teh naon rokok. Karena rokok tara koret. Padahal kan sabda Rasulullahnya adalah makanan. Itu mendingan waktu saya di Turki itu Bu, ada kelompok muslim Turki itu di kantongnya bawa permen sama coklat. Jadi kalau ketemu itu dibagiin, itu bukan rokok yang dibagiin, yang dikasih. Saya aja dikasih coklat gitu, gua aja dikasih permen gitu, ya. Jadi bukan rokok. Makanya kasih tahu ke bapak-bapak tuh jangan bawa-bawa rokok lah. Sama dengan menyebarkan makruh,
Itu kemakruhan, ya. Tak gitu. Kemudian wasilul arham wasoli bilaili, ya, wasolu bilaili gitu. Jadi wasolu bilaili wanasuniam gitu. Nyebarkan silaturahmi, kemudian menegakkan sholat malam gitu. Nah, jadi gini Bu, alhamdulillah ya, karena masyarakat Yastrib ketika itu taat, patuh kepada sabda Rasulullah SAW itu, maka Madinah atau Yastrib menjadi kota Madinatul Munawwaroh. Maknanya apa? Kota yang bercahaya. Jadi lamun hayang kampung orang ya Jembar Sukamaju bercahaya, taati yang 4 ini. Ya. Himbau ke warga, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak gitu supaya mentaati perkara yang 4 ini gitu. Insya Allah kampung orang jadi kampung yang bercahaya gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya, salah satu manfaat mencintai Rasulullah SAW, ya. Jadi ini kita kan setelah kita dengar kisah itu harusnya tumbuh cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya. Salah satu kita mencintai Rasulullah SAW itu, beliau sendiri yang bersabda, man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi siapa yang cinta kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Tuh, Bu. Ya. Gitu. Jadi kalau ibu ada rasa kerbogo kasalaki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu, Bu. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu ketika kita bogoh ke sesuatu, bogoh ke emas kah, ya? Apa aja yang kita temui yang membuat kita jatuh cinta itu, cepat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Teralihkan cinta kita kepada Rasulullah. Gitu, ya. Kalau lagi benci jangan. Istighfar kalau lagi benci. Ya, gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, cinta eta kan kudu aya buktos. Ya. Buktosna kita mencintai Rasulullah SAW dan mentaati Allah itu nyaeta taat pertama pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, banyak menyebut-nyebut namanya, ya. Maka kata pepatah orang Arab, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi gitu. Siapa yang mencintai sesuatu itu akan banyak disebut-sebut namanya. Ya enggak? Coba sekarang ibu-ibu introspeksi ya. Si bapak teh osok nyebut nama ibu tuh. Hati-hati tah. Ya, ibu sok nyebut nama bapak tuh, tah gitu ya. Karena kalau yang benar-benar cinta mah sok kasebut, Bu. Saya aja kadang-kadang ya, dengar suara incu nih, saya di kamar saya, kamar incu saya di sebelah tuh, kedengaran suara incu, saya teriak-teriak tuh. Alparo, manggil incu. Bandingku apa? Bandingku bogo. Gitu. Sayang. Bu Haji ge sok disebut kandinya jero hate. Tapi sok disebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, itu kan diutus sebagai nabi ku Allah setelah diutusnya kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kejadiannya apa, Bu? Ketika Allah mengutus kanjeng Nabi Isa alaihissalam, cintanya umat Nabi Isa alaihissalam itu banget kepada Nabi Isa, ya. Seperti cintanya umat Rasulullah gitu. Cuma masalahnya tidak dijaga kecintaan umatnya itu, sehingga ada yang menjadikan sebagai anak Tuhan. Nah, untuk itu, Bu, ya, supaya kita bisa membedakan mana nabi rasul dan mana yang bukan nabi rasul, gitu, ya. Jangan sampai ada nabi dan rasul yang diakui sebagai anak Tuhan. Maka para ulama itu mengizmakan adanya maulid, ya. Kenapa pentingnya mengadakan maulid Nabi? Supaya kita mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan anak
Karena Tuhan tidak pernah melahirkan. Tuhan tidak pernah dilahirkan. Tak eta maknanya maulid, Bu. Ya, gitu. Itu maknanya maulid. Jadi bukan kita cuma sekedar pesta-pesta, enggak. Dan bukan pesta maulid mah, ya. Mata Syekh Ibnu Hajar Asqalani qala wa makana haraman au makruhan fayumna'u, gitu. Jadi kata Ibnu Hajar Asqalani, ya, perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh itu tidak boleh ada di penyelenggaraan maulid, ya. Nggak boleh, gitu. Nggak boleh ada tuh, Bu, ya. Kayak di Jakarta penyelenggaraan maulid itu aya petasan itu menang. Nggak boleh, itu saya larang itu, ya. Bismillah. Itu saya larang, Bu. Karena itu sama dengan tasyabuh. Ya, nggak boleh itu pakai petasan-petasan gitu. Wa kaza makana khilafal aula intaha, gitu. Jadi inilah yang tidak ada perselisihan, ya, memang begitu adanya ijma para ulama ti kapungkurna, gitu, ya. Ya, tina kitab Al-Hawi fil Fatawi, gitu, juz 1, ya. Maka ulama-ulama dulu itu, Bu, sepakat tidak boleh ada perbuatan haram, makruh, kemaksiatan dalam peringatan maulid, gitu, ya. Bahkan dalam perkara maulid ini juga As-Suyuti dalam Husnul Maqasid fil Amalil Maulid, beliau menegaskan wa ma mujarradu fi alil birri wa ma zukira ma'ahu min ghairi niyatin aslan, gitu. Jadi kata beliau, ketika mengerjakan perbuatan baik, ya, atau ibadah-ibadah lainnya, kalaupun tanpa niat sama sekali, fa innahu layakaduyata sawwaru walau tasawwaru, maka sungguh sulit dibayangkan. Artinya nggak perlu dibayang-bayangi dulu, Bu. Kalau kita mau berbuat baik, ya, mau ibadah derwe, gitunya, gitu. Ulah ngantosan niat, gitu. Nah, apalagi kalau lam yakun ibadatan wala sawaba fihi, gitu. Nah, kalau tidak ada niat aja udah bernilai ibadah, apalagi ada niat di dalamnya, gitu, ya. Isla amila ila biniyatin, karena tidak ada amal juga tanpa niat, gitu. Jadi intinya begini, Bu, ya, orang kalau yang mengerjakan kebaikan atau mengerjakan ibadah itu walaupun tidak dilafazkan, ya, tapi tetap sok aya niat tina hate, ya. Aya dorongan, tak eta kan sebagian dari niat, gitu, ya. Tapi memang lebih bagus disampaikan, gitu. Wala niyatahuna ila syukra lillahi ta'ala. Nah, niat memperingati maulidnya Rasulullah SAW itu hanya tidak lain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wiladati hazan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazza sahri asyarihi, gitu, ya. Syahri asyarifi, gitu. Jadi syarif itu maksudnya mulia, ya. Jadi bersyukur karena dilahirkannya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang mulia di bulan yang menjadi mulia, gitu, ya. Nah, sekarang gini, Bu, apa nilai syukur itu? Nilai syukur itu kalau kita bersyukur ditambah nikmat, kalau tidak bersyukur dikasih azab, ya. Apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi, Bu, memperingati maulid Rasulullah SAW itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Jadi aya artos 1.000, 2.000, saikhlasna, ya. Tapi jangan sampai harus minjem-minjem, harus jangan. Ya, semampu kita, seikhlas kita. Yang penting kita niatkan syukur, bukan hayang kasohor. Ya, syukur kita datangnya Rasulullah SAW, gitu. Nah, kalau itu kita nggak ikutan bersyukur, berarti ina azabi syadid. Itu bahayanya, Bu. Ketika ada firqoh-firqoh
di Indonesia udah mulai banyak firqah-firqah yang membid'ahkan maulid. Ya, nah, itu sama dengan dia itu akan dapat ancaman gitu. Ya. Akan dapat cilaka yang gede ti Allah gitu. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kemudian keuntungannya mensyukuri nikmat dilahirkannya Rasulullah SAW itu karena ini menjadi bagian yang dicatat ke Allah sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena syukur itu kan artinya taat, ya. Bukti kita taat kepada Allah. Maka Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yu'ti illallaha wa rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'allazina amallahu alaihim gitu, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang Allah beri nikmat. Kalau di akhirat bersama dengan siapa? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasyolihin. Nah, jadi kalau kita di akhirat nanti dikumpulinya dengan itu, Bu. Ya, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya dikumpulinya tuh dengan Nabi. Haji Aksa tetanggana saha? Nabi. Ya. Ngeunah pan di surga teh. Ibu tetanggaan sareng saha? Syuhada. Amin ya. Lamun teu tetanggaan jeung saha? Jeung si fulan atuh jelas. Nauzubillah tetangga jeung saha? Abu Jahal euy. Ya, gitu Bu. Jadi itu salah satu keuntungan orang yang suka taat kepada Allah, di antaranya bersyukur, ya. Kalau di dunia kita insya Allah akan selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang soleh. Ya, amin ya. Kayak gini Bu, kita kumpul di sini kan kehendak Allah. Allah kumpulkan kita di antara kita orang-orang yang soleh, soleha, ya, karena mau duduk di majelis ilmu, gitu. Terus orang yang jujur Bu, ini pengalaman saya aja ya. Saya nggak pernah pusing dengan orang yang kerja di saya Bu. Kan saya punya karyawan banyak, yang di pabrik, yang di sini. Saya nggak pernah peduli Bu. Nggak pernah merhatiin itu karyawan rek jujur rek itu sebodoh teh. Tapi yang tidak jujur, yang tidak itu ketahuannya belakangan setelah keluar. Mental dengan sendirinya Bu. Nggak akan bisa betah gitu, karena memang sudah Allah tegaskan kumpulna kudu jeung soleh sareng nu jujur gitu. Ya, kita juga begini sama, kita juga ketika berkumpul di masyarakat, ketika ada orang-orang yang nggak jujur, yang nggak soleh, nggak akan bisa nyatu dengan kita, nggak akan bisa tuh Bu. Ya, nggak mungkin saya gabung dengan orang-orang yang suka keplak atau nyekek botol, nggak mungkin. Ya, karena Allah sudah pisahkan gitu. Nah, itu keuntungannya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bukti taat salah satu yang paling gede, ya, yang paling dianjurkan ke Allah dan Rasulnya, bukti taat eta dina ngajaga dua perkara. Ya, wa qala Nabi SAW, suila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu ditanya, an aksari ma yudkhilun nasal jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, ya. Faqala, maka dijawab ke Rasulullah, taqwallahi wa husnul khuluq. Jadi dua ini Bu perkara yang banyak memasukkan orang ke surga, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, ya. Kemudian ditanya lagi, wasuila an aksari ma yudkhilun nasan nar, gitu. Apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Faqalu alfamu wal farju. Ya. Maka Rasulullah SAW jawab, kata Rasul apa? Mulut dan farji. Kenapa? Karena ini dosa yang paling susah ditobati. Dosa mulut kalau sudah keluar hasad, hasud, fitnah, gibah, susah. Susah tobatnya. Ibarat orang dia jalan ke Masjid Al-Ihsan, bawa kemoceng, cabutan we bulu hiji jalan tah kadinya. Balik deui moal bisa Bu, sampurna. Aya nunggus ke bawah angin, ya. Aya geus dipatok ku hayam gitu. Moal bisa sampurna. Ta eta perkara dosa mulut. Jadi kata Rasul, hindari
perkara dosa mulut dan dosa farji. Ya farji mah jinah apa ya. Nah itu juga hati-hati Bu gitu. Pasti akan susah tobatnya gitu. Nah kumaha cara orang ngajaga ya dua perkara ieu. Isi mulut kita dengan kebiasaan ya, jadikan kebiasaan mulut kita untuk selalu membaca tahlil, tahmid, tasbih ya, sholawat gitu. Zikir gitu Bu ya. Nah insya Allah kalau udah gitu udah aman Bu gitu ya. Farji ge insya Allah kejaga gitu ya. Wa minal bida'il hasanati. Nah ini kemudian Imam Suyuti ini ulama dari kalangan Syafi'iyah, beliau berkata bahwa perayaan Maulid termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik gitu. Karena tidak ada di zaman Rasul gitu ya. Alati yusabu alaiha, nah pelakunya akan mendapat pahala. Sahibuha lima fihi min tadlimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya menyatakan cinta kemudian mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Dan wa idharil farahi gitu. Farah itu naon Bu? Bahagia. Jadi kalau ada nama perempuan Farah, kalau laki-laki Farhan misalnya ya, itu bahagia gitu. Jadi kita tuh harus menampakkan kegembiraan dengan adanya dilahirkannya Rasulullah SAW ya. Wal istibsyari bimaulidi hisyarifi gitu. Kita gembira itu adanya berita dilahirkannya seseorang yang sangat dimuliakan. Nah kemudian gini Bu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari sejarah kota Madinah nih ya, dari Yathrib ke kota Madinah. Pertama Bu, bahwa di lingkungan ini pasti selalu akan ada orang yang Allah tugaskan untuk menyebarkan rahmat Allah ya. Karena Nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Pertama siapa? Yang Allah sampaikan inna ulama warasatul anbiya ya. Yang pertama adalah ulama Bu ya. Ulamanya yang bagaimana? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ulama-ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Itu pertama ya. Yang kedua mafatihul khairi wa maghaliqu lisyarri gitu. Ulama yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Jadi kalau ada ulama yang membiarkan kemaksiatan dibiarin, itu bukan ulama. Bukan ulama yang dimaksud ya. Kalau dia nggak membuka pintu kebaikan gitu, nggak ngajak masyarakat gitu ke arah kebaikan, itu bukan ulama gitu ya. Nah yang kedua adalah figur pemimpin Bu. Figur pemimpin kumaha? Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum immatu yaduna bi amrina gitu. Maka kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk perintah Allah. Jadi pemimpin yang mau benar-benar berdakwah. Gitu, bukan sibuk korupsi, bukan. Pemimpin sibuk berdakwah gitu ya. Terus kedua, mereka itu lima sobaru, mereka itu mau bersabar menghadapi masyarakatnya, rakyatnya mau bersabar ya. Wakanu bi ayatina yukinun gitu, yang mereka juga mau beriman kepada ayat-ayat Allah gitu ya. Nah sekarang gini Bu, tapi di setiap daerah yang Allah turunkan orang-orang seperti itu ya, baik itu dari kalangan ulama atau pemimpin ya, yang akan membawa Nur Muhammad dan rahmat Allah itu, pasti di samping itu penyeimbangnya itu ada orang-orang yang juga akan menyebarkan hasad dan hasutnya. Seperti contohnya di zaman Rasulullah ada Abu Lahab dan Abu Jahal, ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim ya. Pasti ada tuh Bu ya, pasti ada gitu. Jadi penyimbangnya itu ada. Semua itu bermula dari sifat hasad. Hasad itu terdiri dari 3 huruf Bu. Nah ini saya urai supaya ibu-ibu paham hasad itu naon sih maksudnya ya. Hasad itu tina kata huruf H, huruf Shin, huruf Dal ya. H eta atau H itu huruf ini yang menjadi potret jiwa manusia Bu ya. Potret jiwa manusia
Jaljatun gitu, atau emosi yang dalam. Orang yang marahnya marah banget ya, nepi ka jero hate ambekna eta ciri-ciri orang yang bakal akan jadi hasad. Kemarahan yang akan menjadi hasad ya. Huruf sinna naon? Huruf sinna itu sugurun makitun. Sugurun makitun itu yang menjadikan benci, tina marah jadi benci. Ya. Sugurun makitun gitu. Jadi dengki. Sugurun makitun. Nah, kemudian dalnya ini juga ya menjadi apa namanya yang menandakan kedalaman gitu, Bu. Ya. Menandakan kedalaman, jadi ini susah ditarik keluar. Jadi orang-orang yang sudah benci di dalam hati, marah jadi benci di dalam hati itu hesek ngani-iskeunana gitu. Karena saking jerokna gitu, ya. Kadang dengar nama orang yang kita hasati aja udah kesel tuh, padahal nggak tahu orang itu lagi ngapain. Si Fulan, orang hasad, nauzubillah ka si Fulan. Begitu dengar si Fulan disebut, orang ambek tah. Ya, apalagi dengar si Fulan menang motor, ambek. Beli kulkas, ambek. Itu hasad, Bu, ya. Gitu. Maka orang-orang yang hasad itu akan menyiksa diri sendiri. Ya, akan menyiksa diri sendiri gitu. Maka kata para ulama, hasad itu al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Orang-orang yang hasad di dalam hatinya itu selalu keinginannya itu menghilangkan kenikmatan orang itu dan pindah ke dirinya dia. Misalnya si Fulan, ngeunah amat ya Haji Aksa hirupna kieu. Hasad, itu berusaha gimana caranya kenikmatan Haji Aksa pindah ke manehanana. Eta orang yang hasad gitu, ya. Nah, dalam konteks fikih ya, kaidah fikih hasad itu tamani zawal nikmat al maksud wal khusuli halil hasid gitu. Keinginan supaya nikmat yang dimiliki orang itu yang dia dengki ya. Hasad itu kan dari kata dengki juga ya. Itu hilang dari orang itu, pindah ke dirinya gitu. Jadi dalnya itu punten Bu tadi dengki ya. Jadi hasad itu dalnya dengki gitu. Padahal nggak mungkin orang yang punya niat mindahin kenikmatan orang lain pindah ke dirinya supaya seorang itu yang dia dengki itu cilaka, mah mungkin. Karena itu kehendak Allah. Maka bakal nyiksa diri manehanana sorangan orang nu hasad ya. Innal hasada yaqulu hasanati kama ta'kunarul khotoba. Nah, ini waqala Nabi SAW ya, Rasulullah SAW yang bersabda bahwa hasad itu sungguh, pakai inna nih, sungguh hasad itu akan memakan yaqulul hasanati, akan memakan kebaikan kama seperti ta'kulun narul khotoba, api memakan kayu bakar. Cepet, Bu. Jadi orang boga pahala, boga kebaikan ya, boga pahala ibadah kebaikan itu karena punya hasad ke seseorang, pindah, terbakar yang ada di diri kita, malah kita berikan kepada orang yang kita dengki. Tak kudu hati-hati didinya gitu ya. Tapi saya yakin lah, insya Allah di lingkungan orang mah nggak ada lah ya. Moal aya nu hasad-hasad dengki di urang mah nya, insya Allah. Amin gitu. Pokoknya kieu we, Bu, kalau ada orang yang ngajak ngobrolin orang ya, Bu kaji Bu, eta si Fulan teh kieu geus tinggalkeun. Ya. Geus tinggal ulang di layanan. Karena apa? Khawatir kita jadi ke bawah hasad. Terkena hasud ke bawah hasad gitu. Tungtungna orang rugi gitu ya, habis amal kebaikan kita gitu ya. Itu ibu-ibu sekalian, ayeuna jam seberapa sih? Jam 5, alhamdulillah gitu. Gak kerasa ya. Lebih gak kerasa lagi kalau kita dulu Jan ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.